Halo guys, ketemu lagi bareng kami di channel Uncle Luis, channel yang akan membahas info seputar traveling, mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai tempat nongkrong yang asyik. Ikuti perjalanan kami melalui channel YouTube dan Instagram biar tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Uncle Luis. Kali ini adalah episode spesial. Kita akan membahas mengenai perjalanan umroh yang kami lakukan pada tanggal 13 Januari 2024 kemarin bersama dengan konsorsium Himpuh dan Cosima, dan juga dari Travel Tours PT Tunas Rizky Semesta. Oke, kita start dari Cilengsi sekitar jam 1 dini hari, diantar oleh driver langganan kita yaitu Mas Dika yang selalu standby kapanpun kita akan pergi. Estimasi sekitar jam 3 kita harus sudah kumpul di tempat checkpoint kita, yaitu Hotel Anara yang berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Seperti biasa guys, kita melewati jalan tol untuk bisa sampai lebih cepat. Nah, sekarang kalau ke arah bandara, ada beberapa alternatif jalan yang bisa kita pilih. Yang pertama, kita bisa melewati jalan tol dalam kota. Yang kedua, kita bisa melewati tol Wiyoto Wiono atau jalan tol Tanjung Priuk. Yang ketiga, kita juga bisa lewat jalan tol Jor, nanti akan tembus ke arah Puri Indah dan langsung bisa ke bandara. Nah, yang terakhir ini, jalan tol akses bandara yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi adalah dari jalan tol Kota Wisata bisa langsung 12 ke tol Cijago Depok melewati jalan tol baru menuju ke bandara. Dari masing-masing alternatif tersebut berbeda-beda ya guys tarif tolnya. Anda bisa mengecek melalui situs resmi pengelola jalan tol tersebut atau bisa via Google Maps. Biasanya tarif tol akan tertera di sana dari jalur yang akan kita lewati. Kali ini kita akan memilih lewat jalan tol dalam kota menuju ke bandara. Selain masih pagi, jalanannya juga tidak terlalu ramai kendaraan yang menuju ke bandara. Dan juga tarif tol melewati tol dalam kota lumayan cukup terjangkau. Oke guys, tampaknya kita sudah dekat dengan area checkpoint kita, yaitu Hotel Anara Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Setelah melewati bundaran, kita ambil ke kiri untuk masuk ke dalam area hotel atau parkiran Terminal 3. Jangan lupa pilih sebelah kanan ya guys. Setelahnya Anda akan masuk ke gerbang dan Anda bisa mengambil tiket parkir di gerbang ini. Setelah kita masuk, lihat sebelah kiri ada keterangan drop off lantai 3. Anda bisa langsung belok ke kiri untuk naik ke atas. Untuk area drop off hotel berada di lantai 3. Sambil menuju ke lantai 3, kita bisa mencari parkiran mobil yang masih kosong. Kalau tidak ada, Anda bisa mencarinya di lantai-lantai berikutnya, di lantai 4 atau lantai 5 untuk memarkirkan mobil Anda. Dari kejauhan sudah terlihatan guys area drop off Hotel Anara. Oke, kita siap-siap turun dulu ya guys. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga guys di area drop off Hotel Anara. Kita cek jadwal penerbangan kita memakai pesawat Saudi Airlines SV821 dari Jakarta ke Madinah, masih on schedule. Oke guys, tampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Saatnya kita masuk ke dalam. Untuk Hotel Anara, setelah masuk posisinya berada di sebelah kiri Anda.
Kita langsung masuk ke dalam ruangan ya guys, untuk sarapan dan pemantapan kegiatan yang diisi oleh tim Tunas Tour. One Travel, PT Pakto, Abinaya, dan PT Yasinta. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kondisinya sepertinya cerah semua ya. Insya Allah persiapan perjalanan Bapak dan Ibu hampir selesai. Mungkin setelah sholat subuh kita akan meninggalkan ruangan ini. Tapi sebelum kita meninggalkan ruangan ini, tadi kami sudah membagikan ID card dan buku agenda ya, beserta aksesoris yang lainnya, baik yang dari PT Tunas Rizky Semesta, baik yang dari Pan Travel, ataupun yang dari travel lain. Bapak dan Ibu, aksesoris tersebut adalah sebagai untuk mempermudah proses ibadah kita. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian diberikan ID card itu sebagai pengganti identitas Bapak dan Ibu selama di tanah suci. Besok nanti siang Bapak dan Ibu insya Allah akan tiba di kota Madinah. Insya Allah pukul 13.20 waktu Madinah. Setibanya Bapak dan Ibu check-in di hotel Madinah, paspor Bapak dan Ibu akan kami minta untuk kita simpan, dan sebagai pengganti identitas Bapak dan Ibu adalah ID card tersebut. Jadi kami mohon bantuannya ketika Bapak dan Ibu keluar dari ruangan, ID card-nya supaya digunakan, jangan sampai tertinggal. Karena di belakang tali ID card itu ada kontak darurat masing-masing travel Bapak dan Ibu, dan juga ada kontaknya Mas Mutawif, dan juga ada kontaknya teman-teman handling yang ada di Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi minal ulumi wal yang saya hormati kepada keluarga besar Tunas Tour, yang saya hormati kepada pimpinan kebetulan pemberangkatan pagi hari ini ada dari Ibu yang terdiri dari 5 orang. Ini adalah salah satu yang perjalanan yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa kok saya mengatakan dahsyat? Ini bayangkan dengan adanya perbedaan, terutama diri kita masing-masing. Kita ingat ketika Rasulullah SAW di Madinah, ketika minta kepada Allah agar umat ini dijadikan umat yang wahidah, tapi doa ini tidak diijabahi oleh Allah, tapi dimu'alakkan dengan kita semua, digantungkan dengan semua manusia. Makanya kondisi negara kita sampai sekarang seperti itu. Maka dari itu kita nanti doakan, ketika nanti kita berada di Sakifah Bani Sa'idah, nanti kita doakan agar Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun, masyarakatnya menjadi masyarakat yang bersama, termasuk perjalanan. Insya Allah yang kami harapkan itu adalah kekompakan kita masing-masing, jangan mengedepankan itu. Maka dari itu, pertama saya kenalkan, saya kalau dipanggil Kiai dulu karena masih muda ya. Kalau Gus itu anaknya Kiai. Banyak kalau Ustadz yang ini kalau di Mekah kenalnya Ustadz nggak ada Kiai. Yang jelas saya dari Pekalongan, namanya Ahmad Taufik, tapi kalau dipanggil
panggilnya Mas saja ya, Mas Taufik biar romantis. Karena walau bagaimanapun ada sebuah kaidah mengatakan malam ya'rif lam yakun, tak kenal maka tak sama. Oke. Saya walaupun saya belum mengenal nama satu persatu jamaah, itu tidak mengurangi bahwasanya panjenengan yang ada di sini semua itu sudah saya jadikan sebagai keluarga. Semoga tidak hanya keluarga di sini, tapi ulaikal muqarrabun di jannatin na'im, insya Allah yang berangkat bersama Tunas Berita kali ini, yang berangkat bareng-bareng di tanggal 13 besok kita akan menuju ke surganya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita tahu bahasanya perjalanan kita insya Allah nanti kita akan mulai, kita landing di Bandara Internasional di Madinah. Biasanya saya sudah bersama Tunastur kurang lebih 7 kali berangkat, landingnya itu 1 di Madinah, yang 5 di Jeddah, dan yang ini di Madinah. Pertanyaannya enak yang mana? Tergantung. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran mengatakan ilaman atau wahadiqatun salih, bahwasanya perjalanan panjenengan ini adalah perjalanan benar-benar yunadi munadi lil iman. Ini adalah panggilan, panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Menguatkan keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video, nah ini video nih. Kalau saya bilang Tunastur, oke, bersama Bruno, insya Allah. Ya masih Pak. Tunastur, oke. Tunastur, oke. Bersama Bruno, insya Allah. Ajukan umroh lagi, insya Allah. Coba ke atas Pak. Gimana Pak? Udah. Iya. Itu koper yang kecil. Ayo, ketinggalan. Hah? Kenapa? Saya sih di Grandwich. Iya, situ daftarnya. Ntar di sana, nggak sekarang. Biasanya mah di sono tuh, di FGH.
Domestik. Sekarang kita ke B. Oh, ke B. Iya. Ini MGH sama. Yang domestik kan. Oke, masuk ya. Imigrasinya di sana ya. Untuk masuk belakang ini. Belakang itu ya. Terus ya. Oh iya, itu custom. Sekarang profil cek paspor di airline. Di ini Airline, iya. yang di B. Nah, jadi kita udah check-in, dia mau nyerahin boarding pass, harus lihat orangnya sesuai paspor. Oh, tapi rombongan kan? Iya, nanti panggilin satu-satu. Iya. Rombongan kita panggilin. Semua sekarang begitu. Lebih enak gitu sih. Jadi udah semuanya ada gitu. Enggak, dulu enggak. Oh, dulu enggak ya? Kasih paspor ke Masing-masing berarti. pengurus tapi dari kita enggak gitu. Oh, Sekarang enggak gajiin dia airline. airline ya. Jadi udah sepaket semua gitu ya. Iya. Pasportnya ntar di sana. Ini kita mau ambil paspor. Namanya profil cek Langsung paspor. ya. Ada petugas airline-nya ada. SP 821. Situ ya. Harusnya check-innya sekarang sistemnya satu orang bawa barang. Ini rombongan maksudnya ya. Nah kalau ini kalau rombongan dikasih tapi pasportnya nyerahinnya Di dia. tahan mereka ya. Nanti digitnya juga kalau disuruh berubah-ubah kadang suruh check-innya tuh satu-satu Bawa barang sama masukin itu gitu ya. sama orangnya udah nanti udah selesai mana si A mana barangnya yang check-in udah nanti petugas kita yang ngurusin sih. Setelah pembagian paspor, kita bergegas masuk ke dalam ruangan keberangkatan internasional. Kita masuk duluan ya. Tahap pertama yang akan dilakukan adalah pemeriksaan untuk memverifikasi boarding pass dengan paspor Anda. Setelah Anda selesai memverifikasi boarding pass dengan paspor Anda, kemudian setelahnya akan dilakukan pemeriksaan bagasi kabin barang bawaan Anda. Yang perlu diperhatikan ketika pemeriksaan bagasi kabin barang bawaan Anda adalah barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam bagasi kabin. Pertama, benda tajam seperti gunting, pisau, potong kuku, dan sebagainya. Kedua, cairan seperti parfum hanya bisa dibawa maksimal 100 ml. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan imigrasi. Karena paspor kita merupakan e-pasport, maka untuk proses pengecekannya lebih mudah ketimbang paspor manual, yaitu dengan cara melakukan scan paspor Anda pada gate pemeriksaan. Ya udah, tunggu yang lain. Berarti sekali aku. Apa tuh? Dipegang lagi ntar buat check-in, ada di bawah. Mana sih? Masukin aja. Oh, yang manual. Manual, kalau kita kan udah elektronik tuh, tinggal scan. Manual ya dicek manual satu-satu gitu, mau kemana ditanyain gitu. Oh, sama aja. Sama.
Gate keberangkatan kita berada di gate 6. Kita akan berjalan menuju ke sana sambil menunggu proses boarding ke pesawat. Jarak menuju ke gate 6 cukup jauh dari tempat ruangan pemeriksaan imigrasi. Kita olahraga pagi, jalan kaki dulu ya guys. Sono, belakang. Tutup. Itu tuh. Jauh ya, lumayan lah. Kamu mau lihat sini apa situ? Hah, sini aja. Jauh. Jalan, tetap jalan, cuma dibantu dengan ini. Jalan. Ya, pusing, sini aja. Nanti pas habis dari sana ke bawah tuh, jalannya kita dut gitu. Masa? Iya, karena ini karena jalan. Itu permainan kok segede gitu permainnya? Iya. Gede segede? Oh enggak lah, cuma apa? Itunya kali cepat kali. Itu tuh cuma bola doang, di dalamnya kecil-kecil. Sama aja. Tuh kan, masih ke bawah kan? Masih terbawa. Ngoceng dulu gak? Iya. Yuk. Dari kejauhan tampaknya pilot, co-pilot dan pramugari sudah memasuki pesawat. Sebentar lagi kita akan melakukan proses boarding menuju ke pesawat. Proses boarding akan dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama kali masuk adalah zona 1 dan zona 2. Setelahnya, zona 3 dan zona lainnya mengikuti arahan petugas boarding. Untuk mengecek masuk zona berapa, Anda tinggal melihat boarding pass tiket Anda. Nah, sekarang tiba giliran kita guys, dipanggil untuk boarding masuk ke dalam pesawat. Kita masuk ke dalam zona 3, duduk di bangku baris ke-43. Oh, Qatar.
Enggak, itu pesawatnya dari tadi lambangnya apa? Kayak kuda terbang gitu. Bagus tapi. Tuh. Ya, enggak, yang ini Saudi lah. Yang perlu dirubah-rubah. Dilihat, sudah saya ringan. Itu dicetekin. Ten hours later. Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang selama 10 jam di dalam pesawat, akhirnya kita landing juga di Bandara Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. أن نلقاكم على إحدى رحلاتنا. ضيوفنا الأعزاء ذوي الاحتياجات الخاصة نرجو البقاء جالسين في أماكنكم إلى حين خروج باقي الركاب، وسيقوم على طاقم الطائرة بمساعدتكم بعد ذلك. مرة أخرى شكرا لإحسانكم التحية، ونتمنى لكم إقامة سعيدة وشكرا. Dear passengers, welcome to Prince Muhammad bin Abdulaziz International Airport in Medina. The local time now is 29 minutes past 1 o'clock in the afternoon, and the outside temperature is 22 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt signs have been switched off. Please be careful when opening the overhead lockers, as some objects may have shifted during landing. When leaving the aircraft, please remember to take all your personal belongings with you. It is now permitted to use your mobile phones. We would also like to remind you that smoking is only permitted outside the terminal in the designated areas. We wish you a pleasant stay and look forward to seeing you on another Saudi flight as SkyTeam Alliance member. Passengers requiring assistance, please remain seated until other passengers have disembarked so that we may assist you. Thank you and goodbye for now. Setelah landing, kita akan keluar pesawat dan bergegas untuk ke ruangan pemeriksaan imigrasi Bandara Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah.
Kenapa? Ntar ketinggalan kita, nggak bisa pulang-pulang. Oh no, yang kuning-kuning. Ketinggalan. Iya, iya. Ini ngejar yang ini maksudnya, bukan buru-buru. Langsung nanti imigrasi, dia mau ke toilet, bisa nunggu bagasi ya. Toilet sambil nunggu barang bagasi yang dibiarin. Ya, sambil nunggu biar tidak ini. Ya, cepat sampai kita menunggu. Sekarang kita sudah sampai di ruangan pemeriksaan imigrasi, guys. Pada proses pemeriksaan imigrasi, nanti kita akan diminta untuk menunjukkan paspor dan juga scan digital jari kita. Tenang guys, rata-rata petugas imigrasi di bandara ini sedikit bisa berbahasa Indonesia. Jadi tidak usah takut bahasa Inggris kita belum lancar. Setelah selesai proses pengecekan paspor di imigrasi, selanjutnya kita akan ke lantai bawah untuk proses pengambilan bagasi. Tapi karena kita ikut travel tour, maka bagasi kita di sini sudah ada yang handle. Jadi kita tinggal ikut arahan Pak Ustadz Taufik sebagai tour leader kita untuk menuju bis. Mau ke toilet dulu nggak? Hah? Apa? Kolombi? Jalan. Oh, itu kita siapa? Mana? Nih? Oke guys, saatnya kita keluar bandara. Di atas ada foto dari Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz yang dipakai namanya untuk Bandara Madinah ini. Yang mana ya orange? Mana? Apa?
Tunas tadi itu. Oh, ada mobil. Begini guys, kondisi di luar Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Panas terik tapi ketolong udara hawa dingin di sekitar 22 derajat Celcius. Sampai di parkiran bis, kita tinggal mencari bis travel yang dipakai oleh Tunas Tour, yaitu bis dari Mazaya Group. Jalan ya. Sekarang kita sudah naik di atas bis dari Mazaya Group guys. Bis cukup nyaman untuk perjalanan menuju ke hotel kita di Madinah. Jarak dari bandara ke hotel sekitar 40 menit. Pada perjalanan kali ini akan dipandu oleh mutawif kita bernama Ustadz Jihad Aziz. Nanti sepanjang perjalanan beliau akan memandu kita untuk berdoa dan juga mengenai persiapan umroh sepanjang perjalanan menuju ke hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Bis kita sudah berjalan berangkat menuju ke hotel di Madinah. Kali ini di Madinah kita akan menginap di Hotel Al-Ridge Madinah, tidak jauh jaraknya dari Masjidil Nabawi sekitar 100 meter. Selanjutnya perjalanan ini akan dipandu oleh Ustadz Jihad Aziz. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian, karena bis kita sudah bergerak, marilah kita membaca doa safar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahi. Tawakkaltu. Ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna illa rabbina lamunqalibun.
Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma hadza haramu wa rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanatan minal azabi wa su'il hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian, Diyufullahir Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan. Marhaba ila Madinatul Munawwarah, Madinatul Rasul, Madinatul Taibah. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di kotanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di kota yang terbaik yang insya Allah menjadi kota yang terbaik di muka bumi ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, Diyufullahir Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah di suasana yang cerah hari ini, di mana saat ini masuknya adalah musim dingin yang insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya insya Allah grup kali ini akan didampingi oleh salah satu pendamping pembimbing kita, yaitu adalah Ustadz Taufik, yang insya Allah juga nantinya beliau akan membimbing kita dalam setiap peribadahan. Dan insya Allah juga Bapak Ibu jamaah sekalian mohon kiranya untuk menjadi perhatian bahwasanya alhamdulillah saat ini kita sudah sampai atau keluar dari checkpoint yang berada di bandara, dan saya harap Bapak Ibu jamaah sekalian bersedia dan ikhlas utamanya untuk saya dampingi. Dan maka dari itu sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu jamaah sekalian, perkenalkan nama saya Jihad Aziz Abu Bakar Said Balbet, tapi lebih dikenalnya kalau di Tunas maupun di Patindah sebutannya adalah Mas Jihad. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian aslinya orang Jawa, orang Surabaya. Bapak saya Ampel setengah Yaman, dan kemudian ibu saya alhamdulillah asli Jawa, utamanya di wilayah Lumajang dekat dengan Malang. Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah nantinya saya akan mendampingi Bapak Ibu jamaah sekalian dari kedatangan hari ini. Dan mohon maaf atas keterlambatan, biasanya saya nerima jenengan itu ketika jenengan keluar dari pintu imigrasi. Cuman qadarullah ternyata ya memang karena posisinya tidak pernah libur. Jadi kemarin itu ceritanya saya habis subuhan itu rencananya mantul sholat subuh itu ngelayah kok ternyata bablas. Jadi akhirnya tadi tiket keretanya itu hangus. Jadi saya beli tiket kereta lagi, tapi alhamdulillah bisa mengejar dan insya Allah utamanya bisa mendampingi jenengan dari bandara langsung menuju ke hotel.
Dan sebelumnya mohon izin Bapak Ibu jamaah sekalian, bisa dilihat jenengan sebelah kiri, jenengan mungkin akan takjub karena jenengan bisa melihat saluran air yang sekarang bisa dibilang banyak sekali wadi ataupun danau-danau yang secara tidak langsung jenengan pernah umroh maupun haji beberapa tahun belakangan tidak pernah melihat ada saluran air yang ada airnya. Biasanya gersang, alhamdulillah sekarang memang sudah menghijau, tapi ini juga salah satu tanda di mana yaumul qiyamah memang benar-benar dekat adanya. Jadi maka dari itu Bapak Ibu jemaah sekalian, jenengan tidak usah keluar-keluar ataupun dalam artian jenengan bikin video viral kemudian wah kiamat sudah dekat. Dari zaman dulu kiamat sudah dekat. Tapi tujuan Allah berikan dan tunjukkan tanda-tanda kiamat ini adalah untuk sebagai kita semakin kita mengejar keutamaan beribadah. Salah satunya nanti jenengan mungkin akan didampingi oleh Ustaz Taufik. Insya Allah nanti akan dibimbing. Tapi kalau saya boleh mohon izin Ustaz Taufik untuk mengingatkan, jenengan nanti akan ada melaksanakan keutamaan-keutamaan di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Dan kita berharap juga nantinya di Mekah itu kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan sunnah bersama-sama. Namun yang saya harapkan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya saat ini kita sudah sampai di Madinah. Kalau saya boleh menyatakan apa sih Mas Jihad amalan paling bagus atau paling yang nyaman kita laksanakan, utamanya kita saat di mana? Saat di kota Madinah. Yang pertama adalah jangan pernah putus sholawat serta salam kepada baginda besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika jenengan masuk masjid, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, langsung jenengan sholawat saja. Assalamualaikum ya Rasulullah, seperti itu boleh, atau dalam hati jenengan sholawatan silahkan, yang penting jenengan tidak usah teriak-teriak, yang penting terucap dengan lirih dan ikhlas. Jenengan sambil zikir, jenengan sambil iqra Quran, diselingi dengan sholawatan, itu malah lebih bagus lagi karena Allah akan berikan 10 kali lipatan rahmat bagi orang-orang yang mengucapkan sholawat. Makanya jangan heran ketika jenengan posisinya melihat orang-orang kadang-kadang pengen ini, pengen itu dan sebagainya, kadang-kadang tak sholawati. Karena juga salah satu yang saya pahami dan juga yang saya pegang ketika jenengan pengen sesuatu, kadang-kadang kita perlu bersolawat adalah apa? Untuk semuanya diberikan kemudahan. Nah, dan utama ibu sekalian, setelah jenengan bersolawat ada kegiatan yang lainnya adalah sholat fardu. Utamakan jenengan sholat di dalam Masjid Nabawi, laki-laki maupun perempuan. Hotelnya kita deket, Ridz Al Madinah ini deket, katakanlah mangkate pas ikomat saja. Nah ini enggak sempat, bubar jadinya. Kalau bisa berangkatnya adalah 1 jam sebelum azan, sudah wudhu dari hotel agar bisa nanti melaksanakan keutamaan-keutamaan yang lainnya adalah sholat hajat ataupun sholat qobliyah atau sholat sunnah lainnya. Dan kemudian jangan dilupakan Bapak Ibu sekalian, setiap sholat 5 waktu ini di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram akan ada namanya sholat jenazah. Sholat jenazah ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya sholat jenazah, siapapun yang melaksanakan sholat jenazah akan mendapatkan keutamaan pahala layaknya 1 qirat. 1 qirat ini digambarkan seperti Jabal Uhud. Kalau boleh saya infokan, ngapunten nggih, Jabal Uhud itu tingginya 1000 meter, lebarnya 3 km, terus kemudian panjangnya 7 km. Dengan sholat jenazah, salah satunya adalah fardu kifayah, tapi jenengan sholat jenazah yang 3 sampai 5 menit Allah berikan ganjaran pahala layaknya Jabal Uhud. Enak atau enggak? Apalagi dilaksanakannya di Masjid Nabawi. Makanya jangan sampai nanti jenengan pada saat sholat fardu kemudian bertanya sama saya, Mas Jihad, itu apa sholatnya itu kok saya enggak tahu enggak ada sujudnya. Nah, diingat-ingat itu adalah sholat jenazah. Dan kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian mungkin bisa dibantu untuk dicatat, mungkin nanti juga akan saya share, tapi akan saya bantu dulu sekarang, akan saya jelaskan untuk demi kemudahan dan kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Perhatikan ada waktu azan. Waktu azan ini saya harap untuk menjadi acuan. Mohon sekarang dirubah jam tangannya, yang masih pakai manual jam tangannya sekarang jam 4.13. Jangan sampai nanti jam 12 malam ada jamaah lari-lari ke masjid. Alasannya apa? Ngejar padahal masih jam 12 malam. Nah, coba, karena di Arab Saudi ini waktunya dia itu adalah apa? 4 jam lebih lama. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian mohon dicek subuhnya sekarang itu adalah jam 6 kurang seperempat. Jam 6 kurang seperempat. Jadi nantinya Bapak Ibu sekalian waktu subuh ada 2 azan. Azan yang jam 4.45 atau jam 5 kurang seperempat itu nanti akan ada azan tapi tanpa kalimat as-salatu khairum minan naum. Ini artinya sebagai azan, sebagai pengingat menjelang memasuki waktu sholat fajar.
Kemudian nanti baru azan subuhnya adalah jam 6 kurang seperempat. Nah, artian yang jenengan kalau misalkan mau melaksanakan qiyamul lail dan sebagainya, sholat hajat dan sebagainya, usahakan berangkat menuju ke masjid adalah jam 4:30. Pengen nyaman, sholat hajat dan sebagainya, insya Allah masih sepi. Kalau sudah katakanlah kita mau sholat hajatnya itu posisinya sudah menjelang sholat subuh, seringkali inilah alasan kenapa kalau bisa sebelum setengah jam minimal. Telat-telatnya itu adalah azan sholat fardu kita sudah di jalan untuk menuju ke masjid. Berarti hotelnya aduh ya? Oh enggak, hotelnya dekat Bapak Ibu jamaah sekalian. Insya Allah kalau saya boleh jujur, hotelnya itu sekitaran 100 meter dari pintu gerbang masjid. Pintu gerbang utama malahan, pintu 333. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, waktu yang barusan saya bagi itu adalah waktu sholat subuh. Coba dicek lagi, syuruknya jam berapa Mas Jihad? Syuruknya itu jam 7. Ya, terbitnya matahari itu jam 7. Kemudian duhurnya jam berapa Mas Jihad? Duhurnya jam 12:30. Oke. Asarnya jam berapa Mas Jihad? Asarnya jam 3:30. Oke. Kemudian nanti maghribnya jam berapa Mas Jihad? Jam 17:52. Kemudian isya-nya jam berapa Mas Jihad? Isya-nya adalah jam 7:22. Ini adalah sebagai acuan. Nanti di grup ya tak bagikan juga. Setiap informasi nanti akan saya bagikan di grup. Sekarang yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian adalah, mohon izin Ustaz Taufik, setiap jamaah yang datang ke sini seringkali tak wanti-wanti. Semuanya ada yang dari Jawa? Ada yang dari Sumatera? Dari mana Pak? Palembang, Bung Kito Galo. Oke. Kemudian ada lagi yang paling ujung Aceh, Kalimantan, Jawa Barat. Nah, biasanya Jawa Barat paling banyak ini. Kemudian Jawa Tengah. Oke, Jawa Timur. Oke. Alhamdulillah, berarti dari Sabang sampai Merauke insya Allah ada. Tapi paling banyak juga di Pulau Jawa. Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah informasi akan kita berikan dalam bahasa Indonesia. Yang bahasa Sunda silakan kalau mau ngomong Sunda sama saya insya Allah. Cuman saya kadang-kadang susah untuk dalam artian mengucapkannya, tapi saya paham bahasa Sundanya. Yang mau ngomong Madura monggo silahkan, dan mau ngomong Jawa juga silahkan ya. Kalau Wong Kito Galuh ini bahasa Palembang saya masih belajar sampai sekarang belum selesai. Ya, kalau bahasa Lampung insya Allah sedikit paham. Dan insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ketika kita menginjakkan kaki kita di kota Rasulullah SAW dan utamanya nanti di Tanah Suci, yang perlu Bapak Ibu ingatkan adalah hatinya. Mas, kok ribet banget bahasanya, tapi paling mudah dihafal. Katanya Mas Jihad apa? Hatinya. Kenapa kok hatinya? Karena terkadang orang-orang nyampe sini itu kadang-kadang masih membawa keangkuhan dan hawa nafsunya. Nyampe sini biasanya merasa dirinya mampu, padahal sesungguhnya Allah yang memampukan. Makanya ketika sampai sini tuh jabatan gak ada apa-apanya. Tua muda semuanya cantik maupun tidak cantik sama. Ganteng maupun tidak ganteng sama. Orang hitam, orang putih, orang yang dalam artian sawo matang kayak kita, semuanya sama. Makanya yang terpenting adalah ketika kita datang ke kota Madinah maupun ke kota Mekah nantinya, yang perlu dijaga adalah hatinya. Jangan sampai kita berangkat ke sini tujuannya, saya udah setiap tahun Mas, udah langganan. Hati-hati. Karena yang ditakutkan ketika kita mengucapkan hal seperti ini, kadang-kadang jatuhnya menjadi kufur nikmat. Kok bisa Mas? Iya, karena seringkali jatuhnya seperti sombong. Padahal aslinya kita datang ke sini semuanya adalah faktor dari mana? Dari Allah. Kita mau kaya bagaimanapun, ketika seseorang tidak memanggil hati seseorang, tidak akan sampai di situ. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ketika seseorang datang ke kota Madinah, ke kota Mekah, itu semuanya atas dasar ridhonya dari Allah. Sudah paham ya? Makanya sampai di tanah suci, hatinya dijaga lagi. Makanya setiap keluar dari kamar itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Dijaga lagi hatinya. Ya Allah, lancarkanlah perjalanan ibadahku ya Allah. Jangan dikit-dikit, waduh, bentar kalau di Masjid Nabawi nanti kalau saya sholat dekat orang yang hitam tinggi bagaimana? Waduh, cuacanya dingin. Waduh, belum sudah Kalau bisa
setiap kita melangkahkan kaki, ikhlaskan. Dan utamanya mengharapnya ridhonya kepada Allah. Jangan mengharap ridhonya manusia, jangan mengharap sanjungannya manusia. Yang kita dapatkan seringkali adalah kekecewaan. Tapi kalau kita misalkan dapatnya dalam artian ridhonya dari Allah, nah ini Allah itu benar-benar memberikan kelimpahan nikmat kepada kita. Contohnya apa? Sekarang kita diberikan kenikmatan untuk bisa melaksanakan perjalanan ini. Lancarnya perjalanan ini, nikmatnya perjalanan ini balik lagi kepada diri pribadi masing-masing Bapak Ibu jamaah sekalian. Satu bis ini sudah dianggap seperti layaknya satu badan. Ketika satu kakinya linung, semuanya juga akan bersinambungan. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, mintalah kepada Allah kelancaran dan kemudahan. Maka dari itu, tiada niatan yang lebih baik kecuali niatannya mengharap ridhonya Allah. Makanya juga nanti pada saat kita melaksanakan ibadah antara azan dan iqamat yang merasakan dirinya memiliki doa-doa hajat, habiskan. Kalau saya bilang gaspol, mumpung di tanah suci. Apalagi yang dapat titipan, Mas Jihad, saya dapat titipan ini. Salam dari teman saya kepada baginda Rasulullah. Bagaimana? Paling mudahnya itu begini saja, jangan dipersulit. Karena salam itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap umatnya. Dan insya Allah juga Rasulullah juga mengetahui setiap niatan umatnya. Makanya ucapkan saja assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kusampaikan salam dari adinda, katakanlah Muhammad. Binnya siapa? Katanya bin Abu Bakar. Maka ya Allah, mintanya langsung kepada Allah. Salamnya kepada baginda Rasulullah, tapi mintanya kepada Allah. Ya Allah, mampukanlah beliau dengan keluarga beliau untuk bisa berziarah di kota Rasulmu ini, ya Allah. Bisa melaksanakan ibadah umroh dalam waktu dekat, ya Allah. Paham? Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kadang-kadang jamaah ini nyampe sini tuh lagi semangat-semangatnya. Saya yakin semuanya semangat untuk ibadah. Tapi ingat-ingat, kenikmatan seseorang beribadah, jatuhnya kenikmatan seseorang beribadah ini ketika seseorang mengerti akan hak. Mana yang hak, mana yang bukan haknya. Contohnya, haknya istirahat untuk badan, ya istirahat. Jangan digaspol aja, nggak istirahat. Waktunya tidur, waktunya makan juga makan. Jangan sampai katakanlah, aduh Mas Jihad makanannya bumbu kare terus. Tidak perlu kita dalam artian menghardik sesuatu makanan, karena perlu Ibu ketahui, ketika seseorang memberikan makanan, artiannya itu dari rezeki dari Allah. Nikmati saja. Kemakan nggak kemakan, yang penting kita sudah cicipi. Nah, yang saya perlu ingatkan itu adalah ketika di restoran, jangan sampai Bapak Ibu sekarang tujuan kesini apa? Ibadah kan? Tapi jatuhnya melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Contohnya adalah ambil makan banyak, 1 sendok tahu-tahu nggak dimakan. Ini seringkali orang Indonesia, bukan Indonesia aja, dari seluruh negara. Makanya kadang-kadang orang-orang ke hotel bilang, ya Allah makanan dibuang-buang. Nah, hati-hati. Paham ya Bapak Ibu ya? Makan secukupnya. Ada buah boleh dibawa ke kamar Mas, boleh. Ada roti boleh ke kamar Mas, boleh. Yang penting istirahat cukup, makan cukup, dan insya Allah nantinya diberikan kemudahan. Dan kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang selanjutnya adalah adab dan etika Bapak Ibu sekalian melaksanakan ibadah. Hati-hati. Sini siapa yang ahli hisab? Yang ahli hisab siapa? Mohon maaf, yang ahli hisab hati-hatilah merokok, karena sekarang sudah berlaku peraturan 200 real. Ketika Bapak Ibu sekalian dalam artian bapak-bapaknya mungkin merokok di tempat yang tidak diperkenankan. Makanya kalau pengen ngerokok di mana Mas Jihad? Terburuk-terburuknya merokok adalah di dalam kamar mandi. Kalau di depan hotel banyak yang merokok, hati-hati, jangan terbawa. Lihat dulu kondisi. Malah kalau bisa yang biasanya ahli hisab, tahu-tahu nanti jadi nggak ahli hisab, ini yang alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak jemaah sekalian, adab yang kedua adalah ketika berpakaian menuju ke masjid. Tolong bapak-bapaknya kalau misalkan pakai sarung, ya pakai baju koko, ya. Jangan cuma pakai sarung kemudian pakai apa? Pakai kaos, ya. Belum lagi mohon maaf kalau saya boleh, bukannya tidak memperbolehkan, saya juga pakai sarung. Tapi kadang-kadang bapak-bapaknya ini kalau misalkan pakai sarung, tolong juga pakai celana kok. Paham ya? Nah,
Karena bagi orang Arab itu sarung dan kaos ini adalah bukti dan tanda baju di dalam rumah, bukan untuk dibawa keluar rumah. Berarti nggak boleh pakai sarung mas? Boleh pakai sarung, yang penting pakaiannya yang rapi. Gunakanlah pakaian yang terbaik. Terus ibu-ibunya, tolong jangan menggunakan daster. Kadang ibu-ibu tuh pakai sandal jepit, kemudian kadang-kadang kerudungnya kerudung lempar aja sambil nenteng sajadah sama mukena, tahu-tahu berangkat ke Masjid Nabawi. Tolong jangan dilakukan hal ini. Lebih baik menggunakan mukena dari hotel, kemudian pakailah baju gamis ataupun baju yang menutup seluruh auratnya. Insya Allah bisa dipahami. Mas Jihad pakaiannya boleh berwarna-warni nggak? Boleh kalau perempuan, karena kalau bapak-bapak nggak mungkin pakai warna pink. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, setiap kegiatan nanti insya Allah akan kita infokan. Saat ini kita akan fokus kepada check-in hotel terlebih dahulu. Untuk Raudhah dan sebagainya akan kita harapkan, akan kita informasikan juga. Tapi bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, apapun keinginannya, dalam artian seperti ada obat-obatan, alhamdulillah saya punya obat-obatan dan insya Allah obat-obatan ini gratis. Karena ini adalah salah satu untuk mempermudah para ibu jamaah sekalian, obat batuk dan sebagainya ada, tolak angin juga insya Allah saya cek kalau ada ya pasti tak kasih. Paham ya? Kemudian yang mau tukar uang dan sebagainya silahkan, saya bisa mengarahkan. Tapi perlu Bapak Ibu sekalian, terjadi kejadian kemarin jamaah dari Tunas atau Fatinda, beliau ini beli emas, sudah perjanjian dan sebagainya, tapi pas digesek ternyata nominalnya lebih besar dan ternyata kerugiannya mencapai di angka 20 juta. Ketika dikonfirmasi dan lain sebagainya, ternyata pihak toko emasnya menyatakan bahwasanya tidak sepakatnya di harga seperti ini, dan harga seperti ini belum pajak. Setelah belum pajak masih ada pajak kartu kreditnya. Akhirnya seperti itu. Maka dari itu saran Jihad, kalau belanja pakai uang cash. Kalau nggak tahu tempat money changer di mana, ngomong aja, nanti insya Allah saya bisa bantu. Paham ya? Kemudian juga kalau misalkan mau pakai rupiah, diingat rupiah sekarang ini naik turun, kadang 23 real per 100 ribu, kadang 22 real per 100 ribu. Makanya usahakan menggunakan uang cash saja untuk belanja dan hindari kartu. Kalau mau ada Bapak Ibu jamaah sekalian mau narik tunai, silahkan ada di ATM namanya Al-Raji, bisa saya bantu untuk mengarahkan pengambilan uangnya, karena biar nanti ATM-nya tidak tertelan. Siapapun yang menggunakan ATM, hindari waktu ba'da maghrib ataupun sebelum maghrib ya. Kita kondisikan dari mulai jam 6 sore ya, jam 6 sore Arab Saudi sampai jam 22 atau jalan jam 6 sore sampai jam 10 malam. Hindari tarik tunai, utamanya yang dengan rekening Bank Mandiri ataupun B. Nah, ini seringkali dia terdebet uangnya tapi uangnya tidak keluar. Insya Allah bisa dipahami. Oke. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau misalkan memang ada yang belanja dan sebagainya, jangan sungkan untuk bertanya, Mas Jihad ini belanja di mana? Mas Jihad ini belanja di mana? Ngomong aja. Karena kadang-kadang daripada Bapak Ibu jamaah sekalian membuang waktunya untuk muter-muter nyari barang yang belum kita tahu tempatnya di mana, lebih mudahnya, Mas Jihad saya pengen beli parfum ini titipan dari orang kayak begini, belinya di mana? Oh di sana Ibu, harganya seperti ini. Paham ya? Nah, bukan dalam artian wah Mas Jihad jualan, enggak. Cuma dalam artian kalau saya ngelayanin jualan, wah remuk badanku. Apalagi orangnya ada 40 seperti ini. Jadi saya hanya menunjukkan biar nanti waktunya ini tidak terbuang sia-sia. Nah, kemudian pahami juga Bapak Ibu jamaah sekalian, hindari orang-orang yang ketika kita itikaf di masjid kemudian mendatangi diri kita dan menyatakan dirinya dari Palestina. Hati-hati, banyak orang-orang kadang minta sedekah aneh-aneh dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu memang posisinya pengen bersedekah, gampang. Belilah makanan, beli kurma, beli makanan apapun, jangan tinggal duduk di pelataran atau berdiri di pelataran sambil dibagikan. Itu lebih tepat sasaran. Paham gak? Nah, dan kemudian juga Bapak jamaah sekalian, untuk keselanjutan dan sebagainya, insya Allah akan kita kabarkan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah jadwal makan. Jadwal makan ini adalah ba'da sholat subuh sampai jam 8 pagi itu adalah makan pagi. Kemudian ba'da zuhur sampai jam 2:30 ini adalah makan siang. Dan kemudian adalah ba'da maghrib ya sampai dalam artian waktu jam 9.30 atau 9:30 malam itu adalah makan malam. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasanya setiap kegiatan ini akan kita informasikan di grup atau kita tegur sapa pada saat kita di restoran dan lain sebagainya. Dan insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, yang saya harapkan Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap langkah ibadah kita. Satu yang saya inginkan Bapak Ibu sekalian, mohon tepat waktu.
Ketika saya menyatakan, dengan Ustaz Taufik menyatakan kumpulnya jam 7, maka jam tuh jangan pernah punya pemikiran aneh-aneh aja, orang lagi pagi-pagi gini kok diajak kumpul. Ingat, kondisi setelah pandemi tidak ada yang namanya tempat ziarah ataupun tempat beribadah yang sepi. Karena kami sebagai mutawif dan pembimbing menyatakan setelah pandemi ini banyak orang-orang yang hatinya akhirnya terbuka. Yang dulu kalau disuruh umroh, disuruh haji, antar aja masih belum siap. Padahal Allah sudah mampukan kesehatan, sudah mampukan dari harta, sudah mampukan waktunya, tapi seringkali menyatakan belum sih. Makanya sekarang itu tidak ada yang namanya sepi. Ramenya subhanallah. Apalagi nanti Ramadan ini akan menjadi puncak. Nah, maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu Bapak Ibu pahami, berhati-hatilah. Ketika Bapak Ibu jamaah sekalian ke dalam masjid, nanti kan ada tas sendal. Nanti kan juga ya tas sendal yang serut itu. Kemudian juga ada tas lempang. Kalau bisa tas sendalnya itu ditaruh di tas lempangnya. Kemudian tas lempang itu kok setiap berangkat menuju ke masjid taruh di depan. Di depan perutnya aja, terus kemudian dipeluk sambil berangkat. Oke? Nanti kalau misalkan sudah sampai di masjid, tolong tas lempangnya jangan ditaruh sembarangan. Bapakku, ibuku, jangan sembarangan ya, karena takutnya nanti Allah akan merusak tatanan peribadahannya pribadi masing-masing, bukan untuk umum. Karena seringkali kadang-kadang harusnya sholat hajat, ibadah, khusyuk, doa dan sebagainya, akhirnya apa? Kehilangan sesuatu. Makanya utamanya kita berikan tas serut untuk sandal dan sebagainya adalah untuk mempermudah dan usahakan ketika Bapak Ibu sekalian masuk, ya ini yang mungkin jarang diingatkan. Ketika Bapak Ibu sekalian berangkat ke masjid, perhatikan alas kakinya, usahakan sudah bersih. Baju yang dipakai juga terhindar dari najis. Paham ya? Nah, nantinya sendal itu akan ada di rak-rak di dalam masjid. Jadi kalau bisa naruh sendal itu jangan di rak yang di pintu. Seringkali kadang-kadang heboh, Mas Jihad, saya kehilangan sendal, padahal salah naruh. Apalagi sendalnya sendal permata. Apa sendal permata? Swallow. Kalau di Indonesia nggak berlaku, di sini jadi permata. Paham ya? Nah, dan juga Bapak Ibu sekalian perlu dipahami setiap kegiatan ini saya mohon untuk keriduan dan keikhlasannya untuk bisa didampingi dan utamanya dengan pembimbing kita Ustaz Taufik. Ya insya Allah nanti juga akan menjelaskan terkait ziarah-ziarah yang ada dan sebagainya. Yang saya harapkan hanya satu, Bapak Ibu ikhlas dan ridho. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia tujuannya mereka datang ini yang pertama kalau saya boleh menjelaskan. Yang pertama itu kalau bisa adalah yang kedua adalah doa. Ketiga adalah ikhtiar. Keempat adalah tawakal. Nah, apapun hasilnya, wajibnya kita adalah bersyukur. Kita nikmati saja. Dan yang kelima adalah yakin. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak yakin, Bapak Ibu nggak mungkin ada di sini. Kalau Bapak Ibu tidak ada niat, nggak mungkin Bapak Ibu ada di sini. Kalau Bapak Ibu tidak ada ikhtiar, tidak akan sampai di sini. Makanya semuanya ini berkesinambungan. Maka dari itu saya harapkan keikhlasan dan keriduannya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Semuanya sama, kita semuanya berangkat dari Indonesia, tujuan kesini adalah untuk beribadah. Tapi seringkali banyak manusia yang tidak sadar, yang seringkali mereka itu dikit-dikit mengeluh dan utamanya marah-marah atau egois atau nafsunya itu masih tinggi. Kadang-kadang mereka tidak sadar bahwasanya setiap perjalanan ini manusia mau mengatur model bagaimanapun kesempurnaan ibadahnya itu balik lagi Allah yang mengatur. Lewat dari hijrah yuk. Lewat sini kan bisa masuk tangan. Dan insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian perlu diperhatikan satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Oh, mohon maaf, sebelah kanan lihat nggak nih? Apa tulisannya? Wakaf Utsman bin Affan. Ini tanah wakafnya Sayyidina Utsman yang kemudian dijadikan wakaf. Dan kemudian hasil keuntungannya dimasukkan kepada yayasannya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan sebelah kiri ini dulunya pasar murah Bapak Ibu sekalian. Makanya dulu kadang-kadang jamaah saya ajakin, ayo Bapak Ibu kita ke pasar murah. Pasar tumpahnya dulu di sini ada gerobak ya. Dan lain sebagainya. Cuman qadarullah sekarang sudah dihancurkan untuk pelebaran dari Masjid Nabawi. Wallahu a'lam, karena tahun 2012 rencananya itu
kalau saya boleh bilang ya, kelihatan dari blueprintnya, dari rencananya itu, ketika kita menghadap ke kiblat, itu nanti sebelah kanan ya, sebelah kiri dan sebelah belakang itu semuanya akan dilebarkan 1 kilometeran. Cuman qadarullah sepertinya akan berubah setelah utamanya banyak sekali komplainan yang dimana ketika di high season, utamanya di Ramadan dan utamanya di akhir tahun, banyak jamaah yang sudah bayar hotel, tapi ternyata ketika mereka datang di hotel, mereka menyatakan tidak mendapatkan hotel. Nah, oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang biasanya kita wanti-wantikan kepada jamaah, ternyata qadarullah Bapak Ibu mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Kemungkinan ini adalah ridho dari Allah, di mana alhamdulillah hotelnya sudah ready. Biasanya kalau nyampe Madinah ready-nya jam berapa? Ready-nya biasanya ba'da maghrib. Kadang juga mendekati tapi alhamdulillah ketika Mas Budi sampai di hotel, informasinya kamarnya sudah ready. Tapi kemungkinan tidak bisa satu lantai. Yang penting kita dapat kamar ready. Insya Allah nanti di dalam kamar, jika memang tidak ada handuk dan tidak ada dalam arti seperti kurang kasurnya dan sebagainya, tinggal konfirmasi saja ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya, balik lagi, dilihat sebelah kiri kita, ini sudah pintu utama Bapak Ibu. Nah makanya nanti yang di kota-kota ini banyak orang jualan makanan. Yang mungkin malam-malam habis tahajud, pengen nyobain ngopi sama makan makanan, silakan makan dengan situ. Dan hotel kita insya Allah adalah sebelah sini Bapak Ibu sekalian, namanya Ritz Al Madinah. Oke. Perlu Bapak Ibu ketahui sekalian, kita akan turun dari bis. Ketika kita turun dari bis, kita akan berkumpul di lobi. Saya harap tolong ya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah ibadah di sini, hindari godaan-godaan. Biasanya, bentar. Paspornya insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum Bapak Ibu sekalian turun, saya harap paspornya tolong dikeluarkan dulu. Sebelum Bapak Ibu turun akan saya minta dulu paspornya. Oke? Mohon izin. Oke. Ketika kita sudah menemukan jalan raya, perlu dipahami, ketika kita sudah menemukan jalan raya, jangan langsung nyebrang, karena ada tempat penyeberangan yang lebih mudah dan lebih nyaman, ya, untuk menghindari terserempetnya diri kita dari mobil. Yang penting dilihat ada Hotel Madin dan Nuzul, ada jalan di tengah yang langsung kelihatan Jabal Uhud, itu Bukit Uhud, Bapak Ibu sekalian. Hotel kita ada tulisannya itu Ritz Al Madinah, Al Ritz Al Madinah. Sekarang kita ke kiri untuk menuju masjid. Ini udah makan ya? Udah. Oh bebas, tak kira ini dipandu. Tak kira dipandu, ternyata bebas. Sholat Kan sendiri-sendiri. Waktunya yang nggak ada. Udah jam segini mepet. Untuk mempermudah ibu-ibunya sebelah sini. Ibunya sebelah sini, bapak-bapaknya sebelah sini. Oke. Silakan, ibunya sebelah sini. Bapak-bapaknya sebelah sini. Ya alhamdulillah kita ada berada di depan pintu utama. Dulunya pintu gerbang nomor 21, tapi sekarang berubah menjadi 333. Nomor gerbang 333, tapi pintu masjidnya tetap sama. Pintu nomor 21. Untuk ibu-ibu bebas memilih musolahnya. Bisa menuju ke sebelah kanan di pintu masjid nomor 12, 13, 14, 15, dan 16, atau menuju ke gerbang yang sebelah kiri. Ketika kita masuk gerbang pintu 333, masuk ke masjid ibu-ibunya di pintu nomor
23, ya mohon maaf, 24, ya 23, 24, 25, 26, 27. Tapi yang terdekat dari sini itu adalah pintu nomor 25. Untuk musola ibu. Dan kemudian untuk yang laki-laki tinggal lurus saja. Laki-laki pintu 21. Dan kemudian pintu gerbang nomor 19. Mohon maaf. Pintu masjid nomor 19. Itu biasanya setiap ba'da maghrib selalu akan ada kajian berbahasa Indonesia yang mengisi orang dari Riau. Ustadz Ariful Bahri namanya. Kajiannya bisa Sirah Nabawiyah setiap ba'da maghrib. Insya Allah bisa dipahami. Jadi ini ada jalan utama untuk menuju ke masjid. Di dalam hotel ini, di dalam lobi ini ada ATM-nya. Bisa mengambil ATM di sini. Yang penting ada logo Visa dan Mastercard. Untuk apotek, saya tidak menyarankan Bapak Ibu sekalian ke apotek. Kadang-kadang harganya terlalu mahal. Lebih baik ngomong aja, biar nanti dicarikan, nanti sesuai dengan nota nanti harganya untuk obatnya. Oke? Dan kemudian money changer ada di sebelah kiri. Jadi pas di gedung ini ada money changer dengan kurs terbaik. Biasanya dia 1 jutanya dapat 234 atau 233 dan lain sebagainya. Insya Allah bisa dipahami? Oke, jadi insya Allah sudah mengerti. Dan yang saya harap ketika Bapak Ibu sekalian menuju ke masjid, usahakan tidak membawa tas terlalu besar. Dan kemudian ketika ke masjid, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam masjid, itu nanti akan bertemu dengan termos-termos berwarna coklat muda. Itu air zam-zam. Tapi apapun air yang ada gelasnya dan sebagainya di pelataran yang ada kerannya, itu bukan air zam-zam, melainkan air biasa saja. Insya Allah bisa dipahami? Oke, sekarang kita kembali ke hotel. Yang penting sudah tahu jalan. Oh iya. Indonesia ya? Mana? Kita sampai di hotel sekitar jam 5 sore. Sekarang sedang berlangsung proses antrian untuk pembagian kunci kamar. Duduk aja. Untuk bagasi koper Anda nanti akan dilogikan langsung di depan pintu kamar. Bagi yang sudah mendapatkan kunci kamar, bisa langsung menuju ke kamar masing-masing untuk bersih-bersih, istirahat sejenak, dan selanjutnya untuk beribadah sholat fardu di Masjid Nabawi. Kita sudah sampai di lantai 2 menuju ke kamar 204. Kita akan lakukan room tour sejenak sebelum kita istirahat. Check this out. Ya bisa lah. Dah. Bismillah. Assalamualaikum. Tuker deh.
1 hour later. Selamat malam guys. Kita sekarang sudah selesai sholat fardu, yaitu sholat asar, sholat maghrib, dan lanjut sholat isya. Setelah sholat isya, kita jalan-jalan sebentar keliling di sekitaran pelataran komplek Masjid Nabawi. Udara malam di Madinah cukup sejuk, sekitar 12 derajat Celcius. Di sekitaran pelataran Masjid Nabawi banyak counter oleh-oleh dan counter makanan. Jadi, kalau Anda malam terasa lapar, bisa langsung belanja di sini, guys. Oke guys, kami pamit undur diri dulu ya. Karena hari pertama ini cukup melelahkan perjalanan dari Jakarta menuju Madinah. Sekarang kita mau menuju hotel untuk istirahat sejenak karena besok pagi kita akan bangun kembali untuk ibadah di Masjid Nabawi. Oke guys, sampai di sini dulu review kami kali ini. Kita akan lanjut video review selanjutnya di episode mendatang. See you guys and bye bye.